Suara saya masuk nggak nih sama layarnya nih? Masuk, Pak. Oke, kita mulai aja. Jadi kita coba ini pakai platform baru ya, karena Zoom saya udah expired dan ternyata saya punya MS Team ini yang unlimited juga ini sebenarnya. Jadi makanya pakai MS Team karena yang Zoom-nya udah habis. Oke, jadi mulai minggu ini, sisa-sisa minggu akhir-akhir ini, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk netakatnya dikerjakan untuk nilai individu ya. Kemudian yang ini juga dikerjakan untuk kelompok ya, karena nanti nilainya akan kita gabung. Oke, sekarang kita ada materi baru dan ini materi cukup penting ya di IoT. Kalau udah dapat ini atau bisa ini, ya bisa dikatakan udah IoT-nya udah dapat lah ya. Jadi yang kedua berikutnya ini kita akan menggunakan protokol yang berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita pakai HTTP ya. Sebelumnya itu kita pakai protokol HTTP. Bedanya apa? Protokol HTTP itu disetting atau dibuat bukan untuk IoT sebenarnya, tapi untuk web ya. Jadi untuk aplikasi web atau kliennya itu manusia atau human ya. Kalau kita bikin web, klien kita atau user kita kan manusia kan gitu. Sedangkan kalau kita IoT itu things gitu loh. Jadi pengguna internet bukan lagi manusia tapi juga benda ya, atau sensor-sensor dan aktuator itu. Nah, tapi protokol HTTP masih bisa digunakan untuk aplikasi IoT. Buktinya udah kita praktekkan dari modul awal sampai hari ini, itu kita sudah membuktikan kalau protokol HTTP pun juga bisa digunakan untuk IoT dan itu bisa jalan kan gitu. Cuma dalam beberapa kasus itu tidak ideal menggunakan protokol HTTP. Kenapa? Jadi kalau kita ini ya, kita lihat secara teknologi itu, kalau kita melihat jaringan gitu ya, paket data. Di paket data itu kan punya ukuran itu ya. Paket data itu kan punya ukuran. Misalkan kalau pakai protokol HTTP, data itu kan dibungkus ya, dibungkus itu dikasih header, kemudian dikirimkan melalui jaringan ya. Kalau kita pernah belajar jaringan kan ada ISO layer itu ya, OSI layer, ada OSI layer. Nah, kalian udah dapat. Jadi kalau kita ngomong OSI layer itu kan ada berapa itu? Ada berapa layer gitu ya? Dari mulai layer aplikasi sampai layer physical ya. Nah, ini misalkan dari komputer 1 menuju komputer 2 gitu ya, komunikasinya. Jadi data itu dari sini kan dikasih kayak misalkan ini kapsul gitu ya. Misalkan kita ngirim barang itu kan nanti akan ditambah headernya gitu kan. Misalkan kita pertama ngirim data hanya segini gitu. Nanti ketika dia jalan ke bawah, dia akan ditambahi pembungkus lagi gitu, ya kan? Ditambahi pembungkus lagi atau header lah. Sampai nanti ini ditransfer ke sini ya, di sisi user nanti akan dipreteli ini dibongkar, dibongkar, akhirnya dapat data aslinya ini, ya kan? Kurang lebih kan gitu. Nah, bedanya adalah ketika HTTP sama MQTT ini ada di layer sini ya, ada di layer aplikasi ini. Ini udah ukuran paketnya udah lain gitu. Kalau HTTP segini, MQTT cuma segini gitu. Ya, jadi ukuran paket datanya lebih kecil. Ya. Kenapa seperti itu ya? Memang seperti itu ya. HTTP udah dari dulu. Kalau kita request sebuah pakai HTTP, request pakai HTTP itu ada headernya. Ada header HTTP-nya itu udah
banyak informasinya, baru isi HTML-nya kan. Nah, header ini yang bikin besar kan gitu. Saya lupa pastinya berapa. Intinya sih kalau di sini kalau MQTT ini hanya 2 kilobyte ya kalau nggak salah. Jadi kecil banget. Kalau di sini itu megabyte udah ya, 1 atau berapa gitu. Sehingga secara ukuran lebih kecil yang MQTT. Karena Pak, paket datanya kamu kecil, ya. maaf memotong Pak. Ini nggak ada tampilannya gitu Pak. Soalnya di sini ada tulisannya recording in progress. For now only member of this OLG can participate. Jadi nggak ada tampilannya gitu Pak. Oke. Jadi katanya harus member gitu Pak. Ini saya pakai whiteboard nih nggak kelihatan. Saya pakai yang apa di browser gitu Pak. Apa mungkin harus di aplikasinya gitu ya Pak? Bentar, tak bukain juga. Ini juga nggak ada. Oh, ini saya pakai HP juga nggak kelihatan sih. Kalau yang pertama share screen tadi kelihatan ya? Yang pertama kali muncul Pak. Yang pertama kali muncul. Yang ini nggak muncul ya? Berarti harus di ini sih. Kayaknya harus di. Soalnya pakai whiteboard. Oh, harus ya Pak ya, di aplikasinya ya Pak. Iya harusnya, tapi nggak apa lah, saya buka whiteboard aja. Nah, kalau sekarang muncul ya whiteboard saya ya. Muncul kan? Iya Pak, muncul Pak. Nah, oke. Sekarang pakai whiteboard, pakai ini aja, pakai aplikasi di luar. Soalnya tadi itu add-onnya tim. Berarti kalau add-onnya tim harus diinstal kayaknya. Jadi tadi ya, kalau ngomong komunikasi data, kalian mengenal OSI layer itu, ya pernah dibahas di jaringan. Intinya kalau kita bertransaksi data ini kan data pertama kali dibuat atau dikirim dari layer aplikasi, terus dia kan akan turun ke bawah ya, melewati beberapa layer itu. Ketika dia sampai di sini kan kemudian ditransfer ke sisi penerima. Di sisi penerima dibongkar kan gitu, datanya dibongkar sampai akhirnya nanti masuk di layer aplikasi. Nah, ketika jadi ibaratnya gini, data asli itu sebenarnya cuma segini karena dia memasuki layer-layer ini ada pembungkus-pembungkus tambahan gitu kan, kalau pernah dijelaskan di mata kuliah jaringan tuh. Nah, pembungkus-pembungkus tambahan. Nah, kalau di sini dibungkus sampai di sini dipreteli kan gitu, dia dibongkar satu-satu sampai nanti tiba di sini akan ketemu data aslinya ini. Ya. Nah, bedanya MQTT dan HTTP itu kan protokol itu kan masih berada di layar aplikasi nih, application protokol itu, protokol aplikasi. Nah, berarti kan masih di sini, di bagian yang ini, ya enggak? Nah, di bagian yang ini tuh, ini udah lain ukurannya. Kalau di sini kalau HTTP itu misalkan segini ya, kalau MQTT cuma segini. Kenapa? Ya karena memang struktur dasarnya itu udah lain, karena di HTTP itu ada header HTTP itu udah kalian pernah bongkar header HTTP itu kayak kode-kode gitu ya. Nanti saya tunjukkan lah. Nah, ini kan header HTTP itu kan ada memuat banyak informasi nih. Nah, kayak gini. Nah, ada informasi yang banyak yang dimuatkan gitu. Plus nanti isinya dari HTML-nya itu juga masuk ke sini, sehingga ukurannya cukup besar ya, cukup besar.
Sedangkan kalau HTTP sendiri, kalau kita lihat ya, HTTP ini kecil ya. Ya, jadi format pesannya seperti ini, headernya seperti ini. Hanya informasinya hanya ada ini, hanya ada informasi quality of service ya, tipe data, tipe pesannya apa, sehingga sangat kecil ya. 2 byte, 2 byte ternyata. Nah, 2 byte ya. Sedangkan HTTP berapa ya? Pokoknya megabyte kali ini. Nah, ini kan kelihatan. Kalau ini HTTP itu paket datanya, headernya aja udah 20 byte. Ya, nanti ada IP header, ada internet header 14, 4, totalnya berapa ini? Dibandingkan yang MQTT hanya 2 byte total. Oh, enggak sih. Pas headernya aja. 2 byte lawan ini kan sangat jauh sekali. Ya kan? Sangat jauh sekali. Sehingga untuk aplikasi aplikasi IoT itu apa? Sifat dasarnya yang kebanyakan yang nggak ada di HTTP di aplikasi lain adalah harus real time gitu. Ya. Kan harus real time. Misalkan kita mau membaca kecepatan mobil itu berjalan gitu. Kita mau men-tracking mobil ini misalkan. Nah, ini kan dia mobil itu jalan terus itu kan. Nah, setiap detik kita kirimkan update lokasinya. Nah, itu kan harus menuntut pertukaran data yang cepat. Kalau pakai HTTP, resource-nya akan besar ya. Satu untuk misalkan paket data, dari sisi paket data dari sisi paket data karena ukuran paket datanya paket protokolnya besar, otomatis juga menggunakan konsumsi data yang lebih besar. Itu pasti. Ya. Lebih boros berarti ya. Lebih boros paket data. Kemudian yang kedua, waktu delay-nya itu besar gitu. Saya ada nih paper dulu. Ini apa namanya? Saya pernah bahas itu dalam sebuah paper itu membandingkan antara protokol HTTP dan protokol MQTT. Nah, ini di sini nih. Itu kelihatan banget bedanya, itu jauh. Ya, bedanya itu jauh banget. Jadi kalau misalkan dalam 1 detik itu HTTP hanya bisa ngambil data 1.500 gitu ya. MQTT bisa sampai 1.500, bisa 3 kali lipatnya dalam 1 detik itu. Karena saking ringannya gitu. Nah, jadi ini kelihatan nih. Nah, kayak gini. Kalau HTTP segini, MQTT bisa segini ya. Kan jauh banget ya. Dalam 1 detik kalau nggak salah. Nah, jadi berapa kali lipatnya ini? Saking ringannya ya, itu tadi loh, 2 byte lawan 20 byte lebih tadi gitu. Nah, itu yang menjadikan protokol MQTT itu dipilih menjadi ini untuk solusi untuk IoT. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau di IoT kemudian konsepnya gimana? Konsepnya sangat lain ya, sangat lain dengan HTTP. Kalau di HTTP kita mengenal istilahnya request response ya. Konsepnya adalah request response. Kalau di MQTT itu kita mengenal sistemnya adalah publish subscribe ya. Jadi publish dan subscribe. Nah, kemudian juga ada quality of service. Jadi kualitas dari ini data itu ada levelnya. Jadi gini, kalau pakai level 0 itu data dikirim tanpa harus dicek apakah data itu sudah sampai apa belum. Ya. Level 1 itu dipastikan setelah data dikirim itu dipastikan ditanyakan ke penerima apakah datanya udah kamu terima. Jadi tidak ada potensi kehilangan data. Level 2 tambah bagus lagi. Ya. Nah, kalau level 0 itu tanpa ada itu konfirmasi tadi atau acknowledgement itu tadi.
Jadi kalau data udah dikirim dari sisi pengirim, dari sisi penerima udah nggak ditanyain apakah datanya udah sampai gitu, nggak perlu, nggak usah ditanya gitu. Pokoknya dia fokus ngirim terus. Nah, jadi itu quality of service. Ya, jadi cocok digunakan untuk yang data yang real time. Ya. Kalau data itu nggak real time, contoh misalkan kayak aplikasi lampu kemarin nyalakan matikan lampu yang nggak harus real time ya, nggak harus real time. Itu nggak apa-apa, kamu masih pakai HTTP gitu. Dari sisi teknologi kan lebih sederhana ya kan. Makanya nanti tergantung klien gitu, tergantung kasusnya. Tapi kalau sudah sifatnya itu data real time, seperti monitoring pergerakan mobil, monitoring suhu mobil misalkan, dipantau terus per detik harus masuk, datanya harus masuk terus. Nah, yang seperti itu HTTP tidak ideal gitu, tidak ideal. Nah, polanya komunikasinya adalah publish dan subscribe ya. Jadi klien ini mengirim pesan, ya, yang dia ngirim pesannya itu tidak langsung ke klien, ya. Jadi kamu misalkan ngomong sama misalkan si A mau ngomong sama si B. Ini komunikasinya tidak langsung dari A ke B, tapi dia harus ada perantara di tengah-tengah. Jadi si A akan ngomong ke server dulu, si B juga akan si B akan mendengarkan dari server. Jadi ada pihak ketiga yang kita sebut sebagai broker ya, atau server gitu, MQTT broker atau MQTT server. Nah, jadi mekanismenya gini, kalau saya punya ini Raspberry Pi ya. Jadi Raspberry Pi itu mini komputer ya kebaca ini Arduino lah atau ESP32. Ya. Jadi dia ada dipasangi sensor ketinggian gitu, sensor ketinggian ya. Sensor altitude gitu. Dia akan ngirim data ini ke sini ke server atau ke MQTT broker. Nah, datanya disimpan di mana? Di sebuah topik ya. Kita mengenal istilahnya topik. Kalau di MQTT itu namanya topik. Topik adalah semacam apa ya, bisa diibaratkan itu lemari gitu ya. Lemari untuk nyimpan data yang kita memang mau isi gitu. Nah, itu kita sebut sebagai publish. Ya, jadi kita mempublish, mengepush data dari alat ke server. Nah, ngepushnya itu dialamatkan ke sebuah topik. Ya, topiknya terserah kita yang bikin. Nah, ini misalkan topiknya namanya sensor 1/altitude. Ya, udah fokus dia hanya mengirim data ke sini. Dia nggak ada urusan mau dikirim kemana. Jadi di-pooling ke dalam ke sebuah server. Nah, kemudian klien gimana caranya untuk nggak mendapatkan data ini? Klien harus subscribe. Ya, yang di-subscribe apa? Yang di-subscribe adalah topik ini tadi. Ya, topiknya ini harus di-subscribe oleh klien. Kalau nggak di-subscribe ya data nggak akan diteruskan ke klien. Paham ya? Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sehingga enaknya apa? Kalau kita punya banyak klien ya, misalkan ada 100 klien gitu. Si ini Raspberry ini nggak perlu mikirkan data dikirim ke setiap ini, dia hanya fokus untuk ngirim ke satu topik aja, ke satu topik yang ada di MQTT broker. Nah, yang men-subscribe nanti urusan itu akan menjadi urusan yang men-subscribe gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Raspberry ini sebagai publisher ya, dia sebagai publisher dia nge-publish data ke topik sensor 1/altitude. Nah, di sini ada dua jenis device ini ya. Jadi enaknya nanti gini, kalau kita punya aplikasinya mobile, ada yang iOS, ada yang Android, ada yang web, ada yang alat Arduino atau apa lain-lain, itu tinggal subscribe ke sini. Ya, jadi ini kelihatan iOS ini mensubscribe topik yang sama kan. Nah, ini sensor altitude, ini juga sensor 1 altitude. Paham? Ya, jadi dia mensubscribe topik yang sama. Kalau beda gimana ya? Nggak akan ada data karena data dipublish oleh Raspberry ke topik sensor altitude. Jadi gitu aja sih sebenarnya konsepnya. Sehingga ini butuh brokernya ini punya peranan penting gitu loh. Makanya di mata kuliah ini nanti rencananya adalah pertama kita akan menggunakan broker yang gratisan ya, atau public MQTT broker. Itu ada banyak. Cuma kalau kita pakai public MQTT broker, data bisa dilihat oleh siapapun yang pakai broker itu ya.
Sehingga kalau dalam level produksi ya tidak cocok. Nah, yang kedua kita bisa menginstal sendiri, kita bikin sendiri sebuah server MQTT gitu. Gimana? Gampang, kita tinggal downloadkan software namanya MQTT Broker ya. Ada macam-macam mereknya, nanti ada yang mereknya Mosquito, ada yang mereknya banyak ya. Kita instalkan di server kita, makanya masih butuh VPS gitu. Kalau kalian pakai hosting biasa nggak bisa, karena dia biasanya software-software ini berbasis Python ya, berbasis Python, berbasis C ya, kayak gitu. Sehingga harus diinstal di Linux ya, atau di Windows juga bisa. Ya, intinya tidak bisa kalian seperti sewa hosting yang itu ya, yang udah ada tinggal pakai, itu nggak bisa. Karena kita harus menginstalnya di sebuah komputer atau di sebuah VPS. Itu kira-kira. Nah, kita harapkan nanti sampai ke situ karena kita sudah punya VPS, sehingga kita tinggal install. Nanti gimana nyetingnya, gampang ya, nyetingnya gampang. Kemudian nanti alat kita akan kita arahkan ke sini. Ya, kita akan mau publish ke MQTT server atau broker yang kita buat. Nah, jadi gitu ya. Jadi macam-macam softwarenya. Yang paling terkenal bisa pakai Mosquito. Ya. Nanti kita akan pakai Mosquito. Oke, sampai situ paham ya, untuk teorinya simpel sekali. Nah, kemudian di bab 10 ini kalian coba langsung praktek. Kita akan menggunakan public MQTT broker. Jadi kalau kita di sini tadi kita belum install sendiri ya, tapi kita pinjem atau numpang ke servernya orang, ke MQTT servernya orang. Nah, ini masih belum memakai alat ya, jadi masih kita generate data dari ESP32 yang kita kirimkan langsung ke broker. Nah, dari broker nanti kita coba subscribe, datanya muncul apa enggak gitu. Ya. Nah, cara codingnya seperti ini. Sebenarnya hampir sama kayak kemarin, cuma perhatikan ya. Jadi gini, MQTT broker itu gimana cara ngamankannya? Jadi ketika kita publish itu sebenarnya kita bisa pakai autentikasi ya. Jadi kita bisa, waktu kita nyeting di sini, waktu kita nyeting MQTT servernya, itu kita bisa kasih settingan username password. Jadi ketika dia mau publish ke sini, dia harus masukin username password. Kalau dia harus subscribe di sini, dia bisa masukin username password. Nah, tetapi karena ini yang kita pakai adalah public MQTT broker, dia tidak menyediakan, dia tidak membuka autentikasi, ya. Jadi siapapun boleh pakai kan, jadi dia nggak perlu masukin username password. Nah, itu karena kita pakai public MQTT broker. Bentar ya. Nah, terus kalau misalkan kita pakai server sendiri ya, kalau kita pakai server sendiri, itu bisa kita setting username sama passwordnya, itu bisa. Nah, sehingga itu nanti ya, yang pakai username password itu nanti. Di sini kita masih kosongkan aja pakai tulisan kosong gini, karena kita belum pakai. Terus ini kalian ganti yang bagian ini dengan konfigurasi WiFi rumah. Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini kita pakai public. Ini alamat servernya, alamat MQTT brokernya yang public ya, public MQTT broker atau yang gratisan tadi. Nah, kita pakai mqx.io ini. Ada banyak sebenarnya. Kita pakai yang ini. Kemudian kita buat topik. Nah, topik itu kita buat sendiri ya. Jadi kita mau bikin banyak data, nampung data banyak ya kita sendiri yang bikin ada topik apa. Nah, topik nggak perlu di-create waktu kita setting MQTT server ya, nggak perlu. Ketika kita mau nembak ini, waktu kita mau insert data ke sana, kita bisa langsung nge-create topik dari sini. Nah, jadi waktu kita publish. Nah, dalam hal ini topiknya adalah ini ya. Jadi topiknya adalah namanya adalah display ASP.NEXT 01/out ini. Jadi ini sama dengan kayak yang di sini tadi. Sama dengan mana?
inilah /sensor1/altitude. Ini sama, ini nama topik. Nah, di sini kita kasih topik sendiri. Nah, ini ada 2 topik yang kita buat. Nanti rencananya ini penggunaannya beda. Ya. Jadi ada 2 topik. Tapi nanti kita akan pakai yang ini dulu, yang atas ini, yang ini. Oke, terus ini bagian connect-nya, cara connect-nya ya. Jadi dia akan connect ke sana. Nah, kemudian, ini datanya dibuat looping ya. Jadi dia akan ngirim data terus ke MQTT broker. Nah, apa yang dikirim? Dia akan ngirim tulisan ini. MISIC 75 count. Nah, ini akan diupdate terus, nambah terus ya. Caranya ngirim adalah tinggal dipanggil client.publish gitu. Kalau subscribe nanti client.subscribe. Nah, terus nama topiknya apa, terus pesannya apa, kira-kira gitu. Nah, nanti dicoba ya, caranya nyoba kliennya gimana. Kliennya ini karena kita pakai kita belum menyiapkan ya kliennya ya. Jadi kita masih pakai browser, kita masih pakai software. Nah, nanti kan klien itu kan bisa multi platform. Ya, contoh kalau dilihat ini tadi. Nah, nanti kliennya kan bisa aplikasi iOS, bisa aplikasi berbasis Android, bisa web, bisa apa kan gitu. Nah, itu nanti terserah kita nanti pengennya apa ya. Nah, itu nanti sambil jalan nanti klien kita adalah ESP32 nanti. Ya. Jadi gimana caranya ESP bisa dikendalikan jarak jauh? Jadi ESP-nya harus mensubscribe sebuah MQTT broker atau server. Gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kita masih pakai software kan untuk uji coba. Nah, softwarenya adalah ini, MQTT Box ini. Jadi ini add-on-nya Google Chrome ya. Jadi kamu buka Google Chrome sini, kalau kamu buka nanti ada ini sih. Aplikasinya nanti seperti ini. Nanti coba aja. Ya, terus diisi bagian-bagiannya ini hostnya. Kalau ini kan sebagai subscriber ya. Nah, kalau yang ini ESP32mu sebagai publisher. Nah, dia akan mensubscribe topik yang sama dengan yang dipublish oleh ESP32. Nah, ini diisi nama hostnya ataupun nama servernya ini. Terus protokolnya di sini disetting yang TCP. Ya. Terus ini juga biarkan ini otomatis ya guys. Lalu klik save dan dikonekkan. Nah, kemudian di sini topiknya ini diisi dengan nama topik yang sama dengan yang di sini tadi. Nah, display/esp out. Nah, karena kita akan mempublish ke sini, berarti kita harus mensubscribe ke topik ini juga. Nah, kalau udah di subscribe, diklik subscribe, nanti datanya masuk sih. Ya, harusnya datanya masuk. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk praktek minggu ini ya. Saya coba tunjukkan, kasih lihat dulu. Bentar, saya konekkan hardware-nya dulu ya. Oke, ini saya sudah connect hardware ya. Terus nah, nanti kalian create ini ya, kalau masih baru nanti diklik create itu tadi diisi, ini diisi.
Sesuaikan dengan yang di modul tadi. Ini coba saya subscribe. Nah, ini datanya masuk terus nih. 20, 21. Nah, ini kalau kita lihat di Arduino Serial Monitor. Kita lihat secara lokalnya ya. Kalau yang di sini ini sudah masuk ke server ini. Jadi ini udah ke internet. Jadi data dari SP32 saya udah dikirim ke broker itu tadi, ke broker.amgx.io, nah, servernya ini. Kemudian saya subscribe ke sini. Ya, jadi ini udah masuk ke cloud ini. Nah, ini datanya. Ini data yang lokal ya. Karena ini codingnya langsung saya print di Arduino-nya itu, di ESP-nya langsung saya print. Nah, lihat nih, jedanya sangat minim kan. Ini data realnya, waktu aslinya. Ini udah waktu yang sudah dikirim ke server. Ini kelihatan nih, 52 ini udah 52. Jadi delay-nya itu kurang dari 1 detik ini. Ya, delay-nya itu kurang dari 1 detik. Jadi sangat cepat. Nah, nanti kalau kita bisa bisa implementasi lagi yang lebih expert ya, kita bisa membuat aplikasi misalkan nyetir mobil dari jarak jauh ya. Itu sangat mungkin. Kalau dengan delay seperti ini masih mungkin ya. Nah, makanya kalau nanti ada istilah ada 5G masuk, nah 5G itu untuk ini, 5G nanti dikombinasikan dengan MQTT sehingga delay-nya itu bisa di bawah 0,1 second gitu. Nah, istilahnya real time banget gitu kan. Nah, jadi 5G itu nanti bisa buat ini. Jadi ini tergantung jaringan ya, tergantung jaringan. Kalau ini di sini ya bisa tekan 4G ya, karena ini pakai Telkom. Nah, jadi delay-nya itu hampir nggak ada loh. 83, ini 83. Jadi ini data di ISP lokalnya, ini udah data di brokernya. Nah, jadi kalian coba hari ini apakah connect ya. Nah, nanti kalau kita udah paham ini, nanti gampang, nanti tinggal kita mau implementasi di mana. Bisa bikin untuk tugas akhir, nanti bisa bikin robot, pengendalian robot jarak jauh ya. Oke, saya sambil dikasih lihat aja contoh yang pernah saya buat ya. Tele operation ya. Tele operation. Nah, ini tele operation robot ini. Ini saya bikin pakai MQTT ya. Jadi nanti bisa untuk robot-robot pertambangan ya, robot-robot di pabrik nuklir atau apa kan bahaya itu kalau dikendalikan kalau manusia kita gantikan dengan robot. Robotnya kita kendalikan pakai protokol MQTT ini. Jadi ini ketika saya klik kiri kanan ya, maju, ini responnya real time saat itu juga. Padahal ini udah cloud ya. Artinya saya ini berada di belahan bumi lain gitu bisa gitu loh. Karena semuanya berbasis internet ya. Jadi tidak lokal, tapi benar-benar internet gitu. Nah, kalau videonya ini juga real time ini. Ini pakai protokol yang lain. Kalian bisa pakai protokol WebRTC. WebRTC itu biasa digunakan buat aplikasi kayak Zoom dan lain-lain, itu pakai WebRTC itu. Zoom termasuk Google Meet dan lain-lain itu pakai WebRTC. Nah, kurang lebih seperti itu ya implementasinya. Nah, silakan kelompok mulai dikerjakan ini ya. Nanti minggu berikutnya kita akan implementasi lagi. Rencananya nanti gini, jadi saya kemarin udah bikin sih ya. Jadi kalian kan punya potensiometer itu. Nah, jadi nanti kita bikin data, produksi data menggunakan potensiometer. Kenapa harus potensiometer? Karena potensiometer ini nilainya kan bisa kita ubah-ubah secara cepat ya. Kita putar ke kiri, putar ke kanan kan nilainya langsung berubah. Nah, kita nanti lihat di MQTT box ini nanti apakah setiap kali kita muter itu bisa langsung datanya kekirim ke sini. Ya.
Otomatis kalau kita bisa bikin seperti ini kan tinggal diganti ya. Kalau misalnya mau bikin sistem pengendalian mobil jarak jauh, ya potensiometer ini kan tinggal dihubungkan dengan apa? Dengan setir kan gitu. Konsepnya nyetir ke kiri itu berarti kayak kita muter potensio ke kiri, nyetir ke kanan, belok ke kanan berarti kita kayak muter potensio ke kanan. Nah, tinggal nanti di SP32-nya kan tinggal dikasih if then kan. If nilainya ini kurang dari berapa derajat, berarti dia belok ke kiri berapa derajat. Gitu. Jadi menarik sekali gitu loh. Ya, jadi kalian bisa bikin robot, mengendalikan robot jarak jauh. Nah, hanya robot nanti ke depan bisa mobil, bisa apa kan gitu. Tapi konsepnya dari sini. Nah, ujung tombaknya adalah di protokol. Ketika protokolnya itu cepat, ya otomatis akan handal ya. Jadi waktunya belok ya belok, jangan ada delay gitu. Ya, makanya kenapa harus pakai protokol MQTT itu salah satunya untuk itu, untuk aplikasi real time yang menuntut data, pertukaran data yang cepat. Gitu. Kalau pakai HTTP gimana? HTTP berat Pak gitu. Mau belok ke kiri, datanya baru nyampe ya, udah nabrak yang mobilnya kan gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Modulnya saya kirim dulu.